Tentu Mas Anies punya pembelaan tersendiri terhadap itu. Silakan saja. Hari ini yang kita miliki sesungguhnya bukan mencuri start. Kalau mencuri start itu kesannya seperti tengok kanan kiri cari kesempatan nyelonong gitu. Bukan, ini adalah head start. Bukan mencuri start, ini head start. Ya, dalam pendidikan namanya akselerasi. Akselerasi itu siapa yang baik-baik saja yang akselerasi. Kan begitu kira-kira kan? Tidak ada masalah bagi kami. Apa yang jelas kami tetap berpedoman pada PKPU nomor 33 tentang bagaimana melakukan sosialisasi dan juga hak kebebasan untuk kemudian melakukan sosialisasi dan dibatasi juga dengan misalnya menghormati tempat ibadah sebagai arena untuk tidak melakukan kegiatan politik praktis. Bawaslu larang safari politik Anies di masjid Surabaya. PKS, Muslim nggak boleh ke masjid. Politisi Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring menyoroti beredarnya surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI yang melarang bakal calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan, berkunjung ke Masjid Al-Akbar. Dia mengaku heran mengapa Anies disebut melakukan pelanggaran pemilu. Hal itu disampaikan Tifatul Sembiring dalam akun Twitter pribadinya pada hari Kamis, 17 Maret 2023. Bukankah Anies Baswedan belum terdaftar sebagai capres? Kok mengunjungi masjid saja tidak boleh? Harus nunggu masa kampanye. Muslim nggak boleh ke masjid. Ujar dia seperti dikutip dari WE Newsworthy. Sebelumnya, Anies Baswedan merasa bersyukur dan mengaku senang bisa kembali menginjakkan kaki di kota Surabaya, sekaligus menyapa para simpatisannya dari beberapa daerah di Jawa Timur. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali hari ini bisa pulang ke Surabaya. Ini adalah kunjungan hari pertama, kata Anies kepada wartawan seusai menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Anies pun mengaku keluarganya punya kedekatan dengan kota Surabaya, sebab sang kakek Abdurrahman Baswedan pernah menjalani kehidupan di kawasan Ampel sebelum akhirnya pindah ke Yogyakarta. Kakek kami dari sini tumbuh besar di Ampel, kemudian melalui perjuangan yang beliau jalani dan berujung tinggal di Jogja, ujarnya. Anies mengaku kedatangannya ke Surabaya tak hanya sekedar agenda politik, namun juga melakukan silaturahmi dan temu kangen dengan kolega lamanya hingga rekan-rekan aktivis. Menurut dia, silaturahmi yang dibangun bertujuan untuk membangun jalan menuju kemajuan Indonesia di masa depan. Silaturahim dua arah, satu mendengar aspirasi, harapan, dan membentuk masa depan Indonesia tentang apa saja yang sudah dijalani dan apa saja yang kemarin dikerjakan untuk kedepannya, ucap Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan tinggal selama 3 hari di Surabaya, termasuk menyempatkan diri mengunjungi Pulau Madura. Siang ini menunaikan sholat Jumat di Al-Akbar dan sekaligus silaturahim. Sekarang akan menjalankan rangkaian acara sampai Minggu pagi di Surabaya dan Madura, ujarnya. Sementara itu, loyalis Anies Baswedan, Ges Khalifa, menyoroti sikap Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terhadap bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, yakni Anies Baswedan. Anies diketahui bertemu dengan ribuan relawan dan perwakilan dari Partai Koalisi Perubahan di acara Simponi Kebangsaan di Diandra Convention Center. Dalam video yang beredar, Anies disambut oleh relawannya dengan penuh sesak dan bahkan diiringi dengan teriakan, "Anies Presiden." Sehubungan dengan kegiatan Anies di Surabaya, Bawaslu Kota Surabaya, Jawa Timur menyebar pesan singkat
tentang kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Surat Bawaslu Jatim 123-K.00-00-38-03-03-2023 tanggal 13 Maret 2023 melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. Bunyi pesan Bawaslu tersebut. Menanggapi hal tersebut, GES menyayangkan sikap Bawaslu yang mempermasalahkan orang yang hendak melakukan ibadah. Sementara itu, Bawaslu tampak tutup mata terhadap tindakan kampanye yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas pemerintah. Orang sholat Jumat ke masjid dipermasalahkan. Lah, itu naruh foto di tiap ATM bank pemerintah lalu diamkan, ujar GES, dikutip WE Newsworthy dari akun Twitter pribadi pada hari Jumat 17 Maret 2023. Mantan komisaris Ancol itu mempertanyakan urgensi wajah seorang tokoh ada di setiap ATM, sementara rakyat tetap membayar semestinya. Duit yang gue taruh duit gue, ada biaya bulanan, ada biaya transfer ke bank lain. Apa urusannya harus ada mukanya di situ? Itu bukannya jelas-jelas kampanye gunakan fasilitas negara, ujar GES. Tentu Mas Anies punya pembelaan tertentu terhadap itu. Silakan saja. Hari ini yang kita miliki sesungguhnya bukan mencuri start. Kalau mencuri start itu kesannya seperti tengok kanan kiri cari kesempatan nyelonong gitu. Bukan, ini adalah head start. Bukan mencuri start, ini head start. Ya, dalam pendidikan namanya akselerasi. Akselerasi itu siapa yang baik-baik saja yang akselerasi. Kan begitu kira-kira kan? Tidak ada masalah bagi kami. Apa yang jelas kami tetap berpedoman pada PKPU nomor 33 tentang bagaimana melakukan sosialisasi dan juga hak kebebasan untuk kemudian melakukan sosialisasi dan dibatasi juga dengan misalnya menghormati tempat ibadah sebagai arena untuk untuk tidak melakukan kegiatan politik praktis di tempat ibadah. Kami bersilaturahmi itu dua arah, satu mendengar aspirasi, harapan, hal-hal yang menjadi keinginan untuk masa depan Indonesia, dan juga bagi kami bercerita tentang apa saja yang sudah kami jalani, apa saja yang kemarin dikerjakan dan rencana-rencana ke depan. Iya, silahkan, ya tetap ikut aturan dong. Kan kita sudah masa pemilu, kecuali bukan pada pemilu. Kalau sudah masa pemilu maka mengikuti aturan undang-undang pemilu dan peraturan di bawah. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.